Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan ergonomi. Jadi setelah kita kemarin banyak membahas tentang ergonomi mikro ya, kita bahas tentang postur kerja, kemudian manual handling dan lain-lain ya. Nah, hari ini kita akan lebih ke ergonomi yang lebih general ya. Kita akan mempelajari tentang hubungan antara pekerja dengan pekerjaannya ya, atau human job environment ya. Ruang lingkupnya lebih luas ya, lebih general ya, tidak mikro lagi, mungkin sedikit meso ke makro ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang pengukuran kerja ya, atau time study ya, terutama untuk metode yang pertama yaitu stopwatch time study ya. Untuk referensinya kita akan pakai referensi Sri Tomo Wignya Subroto. Oke, seperti biasa nanti kita akan bahas sedikit teori, kemudian nanti ada sedikit kasus ya, kita akan praktekkan bersama-sama. Oke, kita langsung ke materi pertama ya. Jadi eh, di sini bisa kita lihat ya, bahwa di ergonomi itu sebelum kita membahas tentang studi waktu, pengukuran waktu kerja sebenarnya, maka asumsinya adalah perbaikan postur kerjanya sudah dilakukan ya, artinya postur kerjanya ini sudah optimal ya, kemudian proses pekerjaannya juga sudah dioptimalkan, tata letaknya sudah dioptimalkan, dan terakhir metode kerjanya atau cara kerjanya juga sudah optimal ya, barulah kita melakukan studi waktu ini ya. Nah, nanti outputnya itu adalah kita akan menentukan waktu baku ya. Waktu baku ini adalah output utama dari kita menentukan uh, pengukuran waktu kerja. Oke. Nah, pembagiannya sendiri ya, pengukuran waktu kerja sendiri secara umum dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah pengukuran waktu kerja secara langsung, yang kedua adalah tidak langsung. Nah, dikatakan langsung itu adalah kita datang langsung ke tempat kerja ya, kita ukur secara langsung ya, baik itu menggunakan video ya, atau misalkan kita langsung mengamati ya, yang penting kita secara langsung ya, datanya adalah data primer. Sedangkan yang tidak langsung adalah kita menggunakan data standar ya, atau data sekunder. Oke, itu pembagiannya ya. Nah, untuk pengukuran waktu kerja secara langsung sendiri dibagi menjadi dua ya, ada stopwatch, ada work sampling ya. Untuk yang stopwatch itu dilakukan secara terus menerus ya, bedanya seperti itu, terus menerus ya. Dia datanya data populasi, sedangkan yang work sampling itu dilakukan pada waktu tertentu ya. Karena kenapa kok harus disampling, karena mungkin ya tipe pekerjaannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya, membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga tidak memungkinkan untuk kita amati terus menerus ya, maka ya kita lakukan sampling. Oke. Nah, sedangkan yang tidak langsung sendiri ada data waktu baku ya, kemudian ada data gerakan. Oke, itu tadi pembagiannya ya. Nah, hari ini kita akan lebih ke stopwatch time tadi ya. Untuk video selanjutnya baru kita akan bahas tentang work sampling. Oke. Nah, untuk definisi sendiri ya, untuk time study, apa itu time study? Time study adalah pengukuran kerja, penetapan waktu ataupun output standar ya. Nah, nanti apa itu output standar nanti kita akan bahas ya. Nah, yang paling penting di sini adalah waktu standar ya. Karena tujuan utama dari yang akan kita lakukan, kita pelajari di sini adalah menentukan waktu standar ya. Nah, apa itu waktu standar? Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu siklus pekerjaan ya, yang dilakukan menurut metode kerja dan kecepatan normal. Oke. Jadi harus dipahami di sini bahwa waktu standar itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk orang yang mempunyai kemampuan normal atau kemampuan rata-rata ya, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke. Jadi orang yang mempunyai kemampuan rata-rata. Nah, kemampuan ini harus dimiliki oleh semua pekerja, karena ini akan distandarkan, membuat standar. Artinya apa? Kalau ada pekerja ya yang memiliki kecepatan yang lebih cepat daripada standar atau waktu standar tadi, maka dia dikatakan memiliki kinerja yang baik ya, di atas rata-rata. Sebaliknya ya, kalau misalkan ada pekerja yang mempunyai kecepatan kerjanya itu lebih lambat ya, lebih lambat daripada waktu standar, maka dia dikatakan mempunyai kinerja yang di bawah rata-rata. Otomatis dia harus dilakukan entah itu training ya, atau treatment yang lain untuk
meningkatkan kinerjanya dia. Jadi waktu standar ini tujuannya adalah untuk itu, sebagai acuan ya, sebagai acuan. Nah, acuan ini penting karena apa? Karena kalau misalkan kita nggak memberikan acuan, maka kita nggak bisa menilai ya pekerja itu kinerjanya sudah bagus apa tidak. Acuannya apa? Nah, yang kita sebut sebagai acuan tadi itu adalah waktu standar. Oke, jadi nanti ini akan menjadi acuan ya, menjadi acuan untuk menentukan apakah pekerja itu bagus apa tidak gitu ya. Nah, tentunya kalau bagus maka layak untuk diberikan reward ya. Sedangkan yang tidak bagus ya, maka sebaliknya dia harus ditegur atau dilakukan training atau treatment yang lain ya. Maka kita kenal istilah a fair day's work for a fair day pays ya. Jadi fair untuk pekerja dan juga fair untuk perusahaan. Artinya pekerja itu digaji atau diberikan upah sesuai dengan hasil kerjanya. Kalau hasil kerjanya itu baik ya, maka ya yang diberikan perusahaan juga harusnya lebih baik ya dibandingkan dengan yang lain ya. Nah, itu namanya fair ya. Namanya fair ya. Fair untuk perusahaan dan juga fair untuk pekerja ya. Kalau misalkan tidak ada mekanisme seperti ini, maka pekerja akan tidak merasa terpacu ya untuk melakukan pekerjaan dengan baik ya. Nah, maka waktu standar ini penting ya karena sebagai acuan awal. Oke. Nah, berikut adalah langkah-langkah pengukuran waktu kerja secara umum ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan secara umum ya. Yang pertama adalah catat semua informasi ya yang berkaitan dengan operasi kerja. Jadi siapa yang melakukan pekerjaan ya, kemudian pekerjaannya apa ya, kemudian langkah-langkah pekerjaannya itu apa saja ya, kondisinya dan seterusnya, itu kita catat semuanya. Kemudian bagi operasi ke dalam elemen-elemen kegiatan. Jadi misalkan ada pekerjaan, misalkan pekerjaan pembuatan sepatu misalkan, maka akan kita bagi ke dalam elemen-elemen kegiatan. Misalkan yang pertama itu pemulaan, kemudian yang kedua itu pemotongan ya, pengguntingan, atau selanjutnya itu misalkan penjahitan ya, penjahitan, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan outsole ya dan seterusnya. Itu kita bagi ke dalam elemen-elemen kegiatan. Nah, kenapa harus kita bagi ke dalam elemen-elemen kegiatan? Karena kita akan mengevaluasi ya, ujung-ujungnya adalah kita akan mengevaluasi apakah pekerjaannya itu sudah efektif apa belum. Jadi semakin detail yang kita evaluasi, misalkan elemen tertentu yang kita evaluasi, maka nanti perbaikannya semakin efektif ya, karena kita tahu bagian mana yang bermasalah. Misalkan ternyata yang lama itu pada saat penjahitan ya, berarti kita ada indikasi penjahitannya itu ada masalah, maka nanti kita perbaiki, entah itu pekerja penjahitnya ya, atau misalkan mesinnya ya yang bermasalah. Nah, itu yang akan kita evaluasi nanti. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita sudah bagi ke dalam elemen-elemen kegiatan, selanjutnya kita amati ya. Jadi karena ini pengukuran kerja langsung, maka langsung kita datang ke tempat kerja, kita amati, kemudian kita ukur dan catat waktu dari masing-masing elemen kegiatan tersebut ya. Jadi sebelum kita lakukan pengujian, tentunya kita harus pilih dulu ya. Kita pilih dulu siapa yang perlu kita ukur ya. Jadi dari sekian banyak populasi itu kita pilih salah satu ya pekerja yang memiliki kemampuan rata-rata. Jangan terlalu cepat ya. Artinya jangan kita ngambil orang yang misalkan terlalu cepat ya kerjanya, karena ini nanti akan jadi standar ya. Nah, kalau misalkan kita ambil orang yang cepat, nanti standarnya terlalu tinggi, kasihan yang lainnya ya. Kemudian jangan ambil orang yang misalkan terlalu lambat ya, karena nanti standarnya akan terlalu rendah. Karena terlalu rendah nanti tidak akan baik ya hasilnya. Jadi pilih orang yang memiliki kemampuan rata-rata, karena konsep dari waktu standar adalah orang yang memiliki kemampuan normal atau rata-rata. Oke. Nah, setelah kita dapatkan datanya ya, kemudian nanti kita akan tes uji keseragaman data dan kecukupan data. Nah, apa itu keseragaman data dan kecukupan data nanti akan kita contohkan ya. Jadi datanya itu harus seragam dan cukup. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai uji keseragaman data dan kecukupan data. Kemudian kita
lakukan rating performance ya, performa rating, nanti juga akan kita contohkan ini. Kemudian baru kita hitung waktu normal ya. Nah, kemudian kita tetapkan waktu longgar, dan terakhir adalah kita bisa menghitung waktu baku dan output baku, atau waktu standar, output standar ya. Nah, itu yang akan kita lakukan nanti. Oke. Nah, untuk uji kecukupan data sendiri ada banyak cara ya. Salah satunya adalah kita bisa lihat tabel ini ya, tabel ini. Jadi uji kecukupan data itu begini. Kan kita nanti melakukan pengukuran ya. Misalkan kita mau menghitung waktu yang dihabiskan untuk melakukan penjahitan misalkan ya. Nah, itu tidak bisa kita lakukan satu kali saja ya. Jadi tidak mungkin kita lakukan satu kali saja. Misalkan 10 menit ya, tidak mungkin ya. Jadi harus kita lakukan berulang ya, bisa 2 kali, 3 kali, dan seterusnya sampai datanya itu cukup. Nah, kenapa kok seperti itu ya? Karena takutnya ketika kita ambil satu kali itu ternyata belum mencerminkan apa yang sebenarnya. Misalkan yang kita ambil itu ternyata orangnya lagi energiknya ya, karena tahu kita amati, maka dia kecepatannya tinggi gitu ya. Nah, itu tidak seperti biasanya ya, misalkan seperti itu ya. Nah, maka kita harus kita ukur lebih dari satu kali, bisa 2 kali, 3 kali, dan seterusnya ya, bisa sampai puluhan kali sampai datanya itu cukup, sehingga itu mencerminkan. Sebaliknya bisa jadi waktu kita ukur itu ternyata waktunya lambat. Misalkan orangnya pas waktu kita ukur itu, misalkan orangnya lagi kelelahan misalkan ya, dan seterusnya. Atau misalkan alatnya lagi rusak misalkan. Nah, itu tidak mencerminkan kondisi normal ya. Maka itulah gunanya ya, kita ambil data sebanyak-banyaknya ya. Nanti itu akan mencerminkan. Oke ya. Jadi misalkan seperti ini cycle time in minutes ya. Jadi kalau misalkan waktu per siklusnya itu sekian, maka nanti rekomendasinya adalah kita amatinya itu minimal sekian. Misalkan taruhlah ini 1 ya. Jadi misalkan satu siklus itu 1 menit. Satu siklus artinya selesai untuk satu elemen pekerjaan. Misalkan tadi penjahitan ini ya. Penjahitan misalkan 1 menit ya. Maka pekerjaan penjahitan itu harus diambil minimal itu adalah 30 kali. Kalau misalkan waktunya 2 menit, minimal adalah 20 kali, sampai misalkan di atas 40, di atas ini ya, 400 ya, 400 ke atas, maka minimal adalah 3 kali pengamatan. Oke ya, gitu ya. Ini 0,1, misalkan 1 menit, satu siklus itu ternyata 0,1 menit ya, 0,1 menit betul, maka minimal adalah 200 kali pengamatan gitu ya. Nah, itu adalah contoh uji kecukupan data ya, uji kecukupan data. Oke. Nah, selanjutnya ada performance rating ya, performance rating. Oke, sebelum kita masuk ke performance rating, kita contohkan dulu ya, apa itu uji ini ya, uji keserakaman data ya. Kita langsung coba contohkan ya. Ya, jadi misalkan ada data seperti ini ya. Jadi ini kebetulan kita melakukan pengamatan 24 kali ya misalkan ya. Jadi misalkan waktu penjahitan pertama itu kita ukur waktunya itu 5 menit misalkan ya. Kemudian yang kedua 6 menit, yang ketiga 5 menit, yang keempat itu misalkan 7 menit ya, yang kelima 7 dan seterusnya ya. Misalkan 7 menit, misalkan 5 menit, 5 menit ya. Jadi begini ya, dan seterusnya ya. Jadi ada 24 kali ini, 24 kali pengamatan ya. Nah, kita akan coba lakukan uji keserakaman data ya, menggunakan data ini. Pertama adalah kita rata-rata data ini ya, rata-rata
Oke, kita rata-rata. Kemudian ini standar deviasinya ya. Rumusnya adalah, karena kita ini sampling ya, kita beli ini. Oke. Nah, yang dimaksud dengan uji kesetaraan data itu adalah kita akan menentukan ya UCL sama LCL-nya, upper control limit dengan lower control limit, atau batas kontrol atas, batas kontrol bawah ya. Jadi di sini adalah ada LCL-nya, lower control limit ya. Ini adalah UCL, upper control limit. Ini atau kita sebut sebagai batas kontrol bawah ya. Ini adalah batas kontrol atas. Oke. Oke, rumusnya adalah sama dengan rata-rata ya. Kemudian karena LCL maka dia minus ya. Minus 3 kali standar deviasi. Oke. Nah, ini adalah LCL-nya. Oke. Sedangkan UCL-nya itu sama, rumusnya cuma dia plus ya. Sama dengan rata-rata plus 3 dikalikan dengan standar deviasinya. Oke, jadi ini adalah batas ini batas bawah, batas atasnya ini. Nah, data dikatakan seragam ya atau sama ya. Itu kalau misalkan dia datanya itu tidak ada yang outlier atau menyimpang atau ekstrim ya. Dikatakan menyimpang atau outlier atau ekstrim itu ketika dia angkanya tuh berada di bawah BKA atau di atas BKB, atau di bawah BKB atau LCL, atau dia di atasnya UCL atau BKA. Jadi misalkan di sini 5 ya. 5 kan nilainya kan antara 3 sampai 8, maka dia seragam. 6 ya, itu dia antara 3 sampai 8, maka dia seragam dan seterusnya. Maka nanti di sini ketika ada data yang di bawah 3,4 atau di atas 8,9, maka kita sebut sebagai ekstrim, maka datanya tidak seragam, harus kita hilangkan. Nah, kenapa kok harus kita hilangkan? Karena data ini akan merusak ya. Data ini merusak kenapa? Karena data ekstrim itu berarti kondisinya tidak normal. Ketika kita nanti kita rata-ratakan, maka itu akan merusak. Oke ya. Kita coba plotting ya, biar jelas ya. Ini dulu, kita kunci dulu. Ini kita kunci dulu biar kita bisa plotting ya nanti ya. Oke. Ini juga kita kunci dulu. Oke ya. Oke. Coba kita plotting ya. Oke. Uji keseragaman. Oke. Ini UCL ya. Kemudian LCL-nya kuning ini. Oke, ini kita hapus dulu biar nggak bingung. Simplifikasinya nggak perlu. Oke, jadi ini ya.
ini adalah UCL-nya ya, ini adalah LCL-nya ya. Data dikatakan ekstrim kalau dia berada di atas UCL atau di bawah LCL ya. Kebetulan di sini semua datanya berada di antara UCL dengan LCL, artinya datanya semuanya adalah seragam, tidak ada data ekstrim di sini. Kalau misalkan ada maka harus kita hilangkan. Oke, misalkan gini ya, misalkan di sini ada data seperti ini misalkan. Nah, misalkan kita ganti seperti ini, maka ini perhatikan di sini ini OCL-nya, ini LCL-nya, maka di sini ada satu data ekstrim. Nah, ini yang kita sebut sebagai data yang outlier atau data ekstrim. Nah, ini harus kita hilangkan, tidak boleh kita masukkan. Maka ini nanti harus kita hilangkan di sini. Ya, ini harus kita hilangkan. Nah, datanya harus kita hilangkan, nanti hasilnya seperti ini. Gitu ya caranya. Tadi uji keseragaman data, kita cek UCL LCL-nya apakah ada data yang ekstrim apa tidak. Kalau misalkan ada harus kita hilangkan ya. Kalau misalkan sudah seragam semuanya, maka kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang performance rating ya. Apa itu performance rating ya? Penilaian kinerja manusia, performance rating ya. Jadi kita akan nilai apakah objek yang kita amati ya, orang yang kita amati itu apakah dia memiliki performance yang rata-rata, di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Nanti kita rating nanti ya. Nilainya tentunya kalau misalkan dia normal ya, kerjanya wajar, maka nanti ratingnya adalah 1 atau 100% ya. Kemudian kalau misalkan dia cepat ya misalkan ya, maka lebih dari 1, terlalu cepat ya misalkan ya, atau misalkan dia terlalu lambat ya karena misalkan kelelahan atau kondisinya terlalu panas ya, bising misalkan ya, maka kurang dari 100% ya. Ini subjektif ya, subjektif. Nah, ada beberapa metode untuk menentukan performance rating. Salah satunya adalah Westinghouse ya. Westinghouse ini mencoba menilai performance rating dari objek itu dengan beberapa variabel berikut ya. Skillnya ya, kemampuannya ya, skillnya dia untuk melakukan pekerjaan ya. Kemudian effortnya, effort itu maksudnya dia apakah dia sungguh-sungguh ya apa tidak ya, itu bisa kelihatan ya, meskipun agak sulit ya karena ini subjektif. Kemudian kondisinya, kondisi itu misalkan apakah di lingkungan tersebut bising ya, kemudian apakah lingkungannya itu misalkan pencahayaannya kurang ya, dan seterusnya, itu kondisinya ya, atau panas dan seterusnya. Kemudian konsistensi lebih ke ini ya, apakah dia naik turun ya kemampuannya ataukah dia stabil ya. Oke. Nah, untuk skornya seperti ini ya, skill, effort, condition sama konsistensi. Jadi kita nilai ya, ingat tadi dikatakan normal itu kalau dia 100%. Maka kalau misalkan skillnya ya, skillnya itu misalkan 0 itu rata-rata ya. Jadi kalau misalkan skillnya rata-rata ya kan 0 ya, nilainya ya D itu 0. Kemudian di sini juga D, misalkan effortnya itu 0 ya. Kemudian kondisinya itu sama, D juga 0 juga. Konsistensinya juga D, average ya 0 juga ya. Maka total performance ratingnya itu adalah 0, artinya 100% normal dia. Tapi ketika di sini skillnya misalkan lebih cepat ya, di sini ada yang good, excellent sampai super skill, maka ditambahkan ya. Atau misalkan kebalikannya, dia ternyata skillnya itu lemah ya, fair atau poor bahkan ya, maka dikurangi ya sesuai dengan ini ya. Oke. Kalau misalkan effortnya sama ya, kalau misalkan dia kondisinya itu misalkan excellence ya, B1 atau B2 atau A2 A1, maka ditambahkan. Kalau misalkan dia itu di bawah D ya, E ya, E1 E2 F1 F2, maka minus sesuai dengan ini. Jadi kita pilih sesuai dengan ini. Begitu juga dengan kondisi, konsistensi dan seterusnya. Misal orangnya itu bekerja, skillnya itu rata-rata ya, tidak ada masalah. Effortnya juga rata-rata, tidak ada masalah. Kemudian konsistensinya juga tidak ada masalah. Tapi ternyata kondisinya itu panas ya, karena siang tidak ada AC, misalkan panas ya, maka boleh kita misalkan kita E ya, misalkan kita rating E, maka nilainya adalah, karena ini 0, 0, 0, maka 1 minus 0,03
1 minus 0,3, artinya 90 99,3 ya. Sorry, 99,7. Oke, itu ya. Jadi performance ratingnya adalah 99,7 ya. Itu adalah performance rating dari ini, tergantung dari ini ya kondisinya. Oke. Nah, selanjutnya adalah perhitungan waktu normal ya. Dengan rumus waktu pengamatan dikalikan dengan rating performance ya. Waktu pengamatan itu adalah waktu aktual yang kita amati ya. Pakai stopwatch tadi kita amati itu waktu aktualnya berapa, kita kalikan dengan performance rating. Nah, performance ratingnya itu adalah dari penilaian yang barusan kita lakukan tadi ya. Apakah dia 100%? Maka kalau 100% maka ya waktu normalnya sesuai ya. Jadi misalkan ini ya, waktu pengamatan aktualnya ya itu kan bisa digambarkan seperti ini ya. Oke, nah untuk kondisi berikutnya ya, karena waktu normal adalah waktu pengamatan kali performance rating ya. Nah, untuk performance ratingnya itu kurang dari 100% ya, maka tentunya karena ini ya, karena pengalinya itu kurang dari 100%, maka nanti pasti waktu normalnya itu lebih ini ya, lebih kecil ya, lebih pendek daripada waktu pengamatan aktual. Oke, nah ada kemungkinan juga karena 100% ya, performance ratingnya 100%, maka waktunya akan sama ya. Waktunya sama antara waktu normal dengan waktu pengamatan aktualnya. Nah, untuk kondisi yang lebih dari 100% performance ratingnya, maka nanti waktu normalnya itu akan lebih panjang daripada waktu pengamatan aktualnya. Ini ya. Oke, itu waktu normal ya. Waktu pengamatan dikalikan dengan performance rating. Oke. Nah, berikutnya adalah allowance times ya. Waktu allowance atau kelonggaran ya. Waktu kelonggaran ini kita berikan untuk ya, misalkan ada personal allowance ya, ada fatigue ya, kelelahan, ada delay allowance ya, atau unavoidable delay, menunggu yang tidak bisa dikendalikan gitu ya, karena kondisi. Personal allowance ya, itu biasanya ini ya, untuk pekerjaan yang ringan itu sekitar 10-25 menit. Oke. Misalkan untuk ke belakang gitu ya, untuk minum dan seterusnya. Untuk aktivitas yang berat itu lebih dari 5%. Oke. Untuk fatigue allowance itu untuk ini ya, untuk istirahat mau fisik maupun mental ya. Kemudian ada delay allowance ya, misalkan mau jahit ya, tapi yang dijahit masih menunggu ya, masih diantar ya, maka ya mau nggak mau kita harus nunggu. Nah, itu namanya delay allowance. Oke ya, itu allowance time ya. Nah, kemudian untuk nah ini yang akan kita hitung utamanya adalah penghitungan waktu dan output standar. Rumusnya adalah seperti ini. Waktu standar adalah waktu normal ya. Tadi ya kita dapatkan waktu normal adalah waktu pengamatan dikalikan dengan performance rating ya. Itu waktu normal dikalikan dengan 100% per 100% minus persen allowance time. Oke ya. Jadi allowance time-nya kita tentukan tadi ya, kita amati tadi ya, satuannya adalah jam per unit output ya. Waktu standar adalah jam per unit output, sedangkan output standar kebalikannya 1 minus waktu standar gitu ya. Jadi kalau bisa kita gambarkan seperti ini ya, waktu normal plus allowance time itu adalah waktu standar. Jadi gampangnya gini, karena waktu baku itu kan akan kita standarkan ya, akan kita terapkan untuk semua orang sebagai acuan ya, sebagai acuan. Jadi orang itu dikatakan mempunyai kemampuan yang oke ya kalau dia sesuai dengan waktu standar ini. Kalau misalkan dia itu lebih lambat daripada waktu baku, otomatis kan dia dianggap tidak bagus ya pekerjaannya ya, di bawah rata-rata gitu ya. Nah, maka agar standarnya ini tidak ngawur ya, agar standarnya ini sesuai ya, normal, maka ya kita pertimbangkan orang itu punya allowance atau kelonggaran. Jadi nggak semata-mata waktu yang dia lakukan selama dia kerja saja, tapi juga ada misalkan dia untuk menghela nafas lah gampangannya gitu ya, untuk minum, kemudian untuk ke toilet ya, kemudian untuk unavoidable delay. Jadi waktu normalnya itu tidak ini ya, tidak asal ya, tidak ngawur ya, sesuai dengan kondisi aktual.
jadi tidak terlalu ketat gitu ya. Itu tadi rumus waktu normal dan waktu standar ya. Nah, kita akan coba praktekkan ini ya. Nah, sebelumnya ada sebuah video ya, ilustrasi. Jadi kita akan mencontohkan pekerjaan pembuatan sepatu ya. Jadi nanti untuk ilustrasinya nanti ada sebuah video, silahkan disimak nanti, kemudian nanti akan langsung kita praktekkan, coba kita hitung waktu normalnya. Oke. Dari video tadi coba kita hitung waktu standarnya ya. Untuk elemen kerjanya misalkan ini pemulaan, pemotongan kain, penjahitan, pemasangan outsole ya. Kemudian ini sudah kita lakukan pengukuran. Pengukuran pertama itu, kedua, ketiga dan seterusnya ya. Untuk pemulaan pertama kita amati itu 5 menit ya. Kemudian kedua itu 6 menit sampai seterusnya ya. Begitu juga dengan pemotongan kain, penjahitan, pemasangan outsole. Ini pengukuran pertama 8 menit, kedua 9 menit, ketiga itu 8 menit sampai 7 menit dan seterusnya. Oke ya. Nah, langkah pertama tentunya kita lakukan uji kecukupan data. Apakah dengan kita mengukur 10 kali itu sudah cukup apa belum? Kan gitu ya. Tadi kalau misalkan belum cukup, maka kita harus melakukan pengukuran lagi. Oke. Nah, kita bisa lihat di tabel ini ya, waktunya berapa. Kita rata-rata dulu. Ya, kita rata-rata dulu di sini. Oke. Ya. Misalkan yang ini ya. Pemulaan itu ternyata rata-ratanya adalah 5,5 menit ya.
5,5 menit, maka di sini ya 5 sampai 10 menit, maka harusnya minimal adalah 10 ya, minimal adalah 10. Ini 8,5 juga sama, minimal adalah 10 dan seterusnya ya. Nah, ini kebetulan kita sudah lakukan 10 kali dan ini minimal adalah 10 kali, artinya sudah cukup ya. Sudah cukup, kita tidak perlu melakukan pengukuran lagi. Yaitu namanya uji kecukupan data. Oke. Kita lengkapi dulu ini standar deviasinya sama dengan, karena ini sampel ya, maka kita ini jadi standar deviasinya per elemen pekerjaan ya. Oke, ini adalah standar deviasi dari masing-masing elemen pekerjaan ya. Kemudian kita lakukan uji keseragaman data ya. Kita tentukan UCL dan LCL-nya. Oke. Nah, rumusnya seperti ini. Untuk UCL sama dengan rata-rata plus 3 kali standar deviasi. Oke. Itu UCL-nya. Kemudian LCL-nya sama dengan minus 3 kali standar deviasi. Itu LCL-nya ya. Oke, jadi ini adalah UCL dan LCL-nya ya. Kita bisa cek nanti apakah ada data yang outlier apa tidak. Misalkan yang ini pemulaan, UCL-nya adalah 10, LCL-nya adalah 0,1, maka di sini tidak ada yang lebih dari 10, kemudian tidak ada yang kurang dari 0,16 ya. Maka di sini semuanya seragam ya, semua seragam. Ini juga semua seragam ya. Ini juga semua seragam ya. Ini juga ya, semuanya seragam, tidak ada yang outlier ya. Maka semuanya seragam, bisa kita lanjutkan ya. Nanti Anda bisa plotting ya, plotting ke grafik ya, mana yang outlier apa tidak, biar lebih jelas. Silakan seperti cara yang saya tunjukkan tadi. Oke, berikutnya performance rating ya. Performance rating ini kita tentukan ya. Jadi Anda bisa nilai ya, Anda bisa nilai pekerja tadi ya, yang ada di video tadi itu secara skill ya, apakah dia rata-rata, apakah bagus ya, apakah dia poor ya, kemudian secara kondisi, konsistensi ya, maupun effort, itu kita bisa nilai. Oke ya, kita bisa kita coba nilai ya. Oke. Misalkan secara skill kita lihat tadi, misalkan ya, misalkan ini termasuk C1 misalkan, termasuk C1, maka di sini kita plus 0,06 ya, 0,00 ya, secara ini ya, secara skill. Kemudian secara effort misalkan D ya, rata-rata, maka 0 saja ya. Kemudian secara condition ya, kondisinya tadi normal saja, misalkan 0 lagi ya. Kemudian konsistensinya misalkan dia rata-rata juga ya, dia 0 juga. Konsistensinya rata-rata juga, maka 0 dia, 0 ya. Maka di sini kita performa ratingnya ya, kita tinggal jumlahkan ya.
0,06. Jadi 0,06 plus 1 ya, plus 1, ingat ya, plus 1 ya. Jadi performance ratingnya itu ini jumlah ini plus 1 ya, jadi sama dengan 1 plus ini 1,06 gitu ya, misalkan seperti ini ya. Oke, kita masukkan ke sini 1,06 ya, 1,06 ada di sini. Oke, misalkan ini sama ya. Oke, kemudian allowance time-nya, allowance jamnya harusnya kita hitung ya, untuk keperluan dia personal allowance, kemudian waktu unavoidable delay ya, fatigue itu kita ukur. Misalkan kita sudah ukur misalkan 12% gitu ya, 0,12 atau 12% misalkan ya, misalkan ini sama semuanya. Oke, berikutnya waktu normal ya, waktu normalnya kita hitung sama dengan waktu pengamatan. Nah, waktu pengamatan ini adalah waktu rata-rata ini, waktu rata-rata ini ya, dikalikan dengan performa rating ya, performa ratingnya adalah ini, maka hasilnya adalah ini 5,83. Oke, tinggal kita seret saja ya. Kemudian waktu standar ya, waktu standarnya kita hitung ya, sama dengan waktu normal ya. Waktu normalnya itu adalah ini kan tadi kan, ini dikalikan dengan 100% atau 1 ya, 100% 1, kemudian per ya, 1 per, ini kita kurang dulu, per 100% dikurangi dengan ini ya, allowance time ya, allowance time nya 0,12. Oke, kurang dulu. Oke, ini ya, 100% dikurangi dibagi dengan 100% dikurangi dengan allowance time. Oke, nah maka hasilnya adalah 6,625 menit ya. Oke, jadi waktu normalnya itu 5,83, sedangkan waktu standarnya sesuai dengan rumus ini adalah 6,625. Oke ya, yang lainnya kita bisa langsung cara seperti ini ya. Kemudian output standarnya, nah ini maksudnya adalah ini ya, waktu standarnya, waktu baku yang harus diaju. Oke, kemudian output standarnya sama dengan 1 minus 1 per waktu standar. Oke ya. Oke, jadi ini ya hasilnya ya, waktu standar, output standarnya seperti ini. Oke, kita lihat ini biar kita add dulu ya. Oke, jadi kesimpulannya seperti ini ya. Untuk elemen kerja pemulaan ya, itu dengan data seperti ini, maka waktu standarnya adalah 6,63 menit ya. Artinya nanti ya dikatakan pekerjanya itu bekerja dengan normal ya, dengan baik itu kalau dia bisa mengerjakan pemulaan itu dalam waktu 6,63 menit ya. Kalau misalkan dia mengerjakannya itu lebih lambat, artinya waktunya lebih dari 6,63, artinya dia dikatakan lambat ya, maka dia harus ditegur atau dilakukan training ya. Sedangkan kalau misalkan dia memiliki waktu yang lebih cepat daripada 6,63 ya, misalkan dia
5 menit sudah selesai gitu ya, maka dia dalam kategori dia cepat ya, maka dia perlu diapresiasi ya, maka dia perlu untuk diberikan reward ya, agar dia terpacu untuk semangat. Bayangkan kalau misalkan tidak ada ini, maka kita tidak bisa menilai pekerja itu kemampuannya bagus apa tidak. Maka nanti orang yang punya kemampuan yang rendah itu dia tidak akan terpacu untuk melakukan peningkatan ya, sedangkan orang yang cepat dia tidak akan termotivasi untuk mempertahankan. Ngapain ya, ngapain kita mempertahankan kalau misalkan ya upahnya itu sama dengan orang yang lambat, maka nanti tidak akan optimal ya. Jadi seperti itu adalah tujuan dari waktu standar dan output standar kita hitung ya. Waktu standar itu berarti 6,63 menit satu siklus pemulaan. Kalau output standar itu adalah kebalikannya ya, kebalikannya dia satu ininya, satu pemulaannya. Oke. Jadi kalau waktu standar itu 6 menit ya, 6 menit per output ya. Kalau ini adalah 0,15 pemulaan atau 0,15 item atau 0,15 kali atau 0,15 pemulaan per jam ini ya, per jam ya. Jadi kebalikannya. Oke ya. Itu tadi sedikit teori dan langkah pengerjaan dari waktu standar ya, untuk pekerjaan ya, untuk metode stopwatch time study ya, stopwatch time study ya. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti ini ya. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan lanjutkan ke work sampling ya, yang lebih menarik lagi. Oke, demikian materi pada video ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.